Bagian berikutnya adalah bagaimana strategi mengelola waktu sesuai dengan firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitab saudara. Daniel baca Kolose pasal 4 ayat yang ke-5. Julia siapkan Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Yeremia siapkan 1 Timotius 4 ayat 8. Dan Mesius siapkan Mazmur 5 ayat 4. Wiboyanto siapkan Efesus 5 ayat 18. Renti siapkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Itu dulu ayat-ayatnya. Silakan kita mulai dulu dari Kolose pasal 4 ayat 5. Kolose pasal 4 ayat 5. Ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sih caranya kita mengelola, membagi, memanage waktu yang Tuhan berikan kepada kita supaya tidak terbuang sia-sia? Dari Kolose pasal 4 ayat 5 ini dikatakan saudara, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya Tuhan mau, Tuhan suka, Tuhan menginginkan semua kita yang lahir di dunia ini, dengan kita diberikan napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, Tuhan mau kita harus pergunakan hidup ini dengan benar. Artinya jangan membuangnya, jangan menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak produktif, untuk hal-hal yang tidak membangun, untuk hal-hal yang tidak berguna. Apa contohnya Pak Tony? Terlalu banyak tidur. Itu kan berarti saudara membuang kesempatan hidup saudara. Sia-sia, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa hasil. Ya, itu contohnya. Yang kedua, mari kita dengar dulu Efesus pasal 5, 15 sampai 16. Efesus pasal 5, ayat 15 sampai dengan 16. Di sana dikatakan, saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa artinya ayat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16? Ayat ini mau menjelaskan kepada saudara-saudara. Hidup saudara yang saudara hidupi hari ini, gunakan, manfaatkan dengan benar. Ya. Jangan seperti orang bebal. Apa artinya orang bebal? Orang keras kepala. Orang yang tidak mau berubah. Orang yang membuang-buang waktu dan kesempatan hidupnya tanpa arah dan tujuan. Itu orang bebal itu namanya. Maka di 16 dikatakan, gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat, bukan. Artinya kalau saudara tidak dapat mengelola dan mempergunakan setiap hari, setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara, kalau saudara tidak dapat mengelolanya, tidak dapat mempergunakannya untuk kerjakan apa, untuk buat apa, disitulah saudara bisa menyalahgunakan waktu itu untuk memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang porno, dan juga untuk melakukan hal-hal yang tidak membangun. Itu artinya, ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Atau dalam istilah yang lain, kalau saudara hidup dalam kemalasan, tidak mau berbuat sesuatu, tidak mau mengerjakan sesuatu, maka iblislah yang akan memperalat saudara di dalam mempergunakan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara untuk berbuat dosa. Maka di sini dikatakan, pergunakanlah waktu
dengan benar. Jangan menjadi seperti orang bebal. Yang ketiga kita dengar dulu 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Silakan baca. Ya, Pak. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang ketiga, supaya saudara dapat mempergunakan setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara. Mulailah setiap hari kehidupan saudara dengan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Itu apa? Saat teduh. Kenapa saya suruh saudara merekap, meringkas kembali saat teduh yang saya kirim dalam grup YouTube itu? Tujuannya supaya saudara bisa ditolong oleh Tuhan lewat firman Tuhan itu. Bagaimana membagi, mempergunakan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara. Sehingga setiap dari pagi, siang, sampai malam terukur. Saudara lakukan apa? Kerjakan apa? Hasilkan apa? Buat apa? Ya sudah barang tentu, saudara akan ditolong untuk menyelesaikan, mengerjakan, menuntaskan setiap tanggung jawab saudara dengan maksimal. Maka kalau orang malas baca firman Tuhan, orang malas berdoa, orang malas saat teduh, pasti akan bingung dia bagaimana mengelola waktu atau kehidupan. Artinya orang ini akan pasti banyak terjebak di dalam kemalasan. Tidak pasti. Kita lihat lagi dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Silakan. Mazmur 5 ayat 4. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Baik. Di dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Dari sini dapat kita mengambil satu kesimpulan, strategi mengelola waktu yang sesuai dengan firman Tuhan artinya adalah saudara harus mampu mengelola tenaga dengan baik. Bagaimana supaya tenaga saudara bisa termanage, terkelola, dan tergunakan dengan baik? Itu akan terukur dari cara saudara mengelola waktu saudara. Jadi kalau saudara tidak punya timeline ataupun juga manajemen waktu, maka dapat dipastikan saudara akan menghabiskan waktu dari pagi, siang, sampai malam tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk studi dan masa depan, bahkan juga dalam usaha dan pekerjaan. Itu makanya soalnya banyak orang di dunia ini ya hidup sih hidup, tapi dia nganggur. Hidup sih hidup, tapi dia tidak paham dan tidak mengerti harus buat apa dan harus kerjakan apa. Jadi dia hanya numpang lewat aja di hidup di dunia ini. Dan nanti kalau sudah Tuhan panggil, lewatlah dia. Jadi mengelola waktu itu juga sama dengan saudara mengelola tenaga. Bagaimana setiap tenaga saudara itu bisa saudara gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang positif, berguna untuk diri saudara. Tapi kalau saudara tidak punya manajemen waktu, saudara akan boros dalam mempergunakan tenaga dan hidup saudara. Artinya akan lebih banyak saudara pakai atau lebih banyak saudara gunakan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Efesus pasal 5 ayat 18, silakan. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dari Efesus pasal 5 ayat 18 ini memberikan sebuah pemahaman bagaimana caranya mengelola waktu. Tidak lain dan tidak bukan, hiduplah selalu di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus.
Sekaligus saya mau kasih pembanding. Kalau saudara lagi mabuk, pasti saudara nggak bisa berpikir dengan jernih kan? Pasti saudara tidak bisa melakukan segala satunya dengan benar. Orang lagi mabuk kok. Dan orang yang mabuk, dia tidak bisa membedakan. Dia lagi tidur di got, atau lagi tidur di tempat tidur. Dia nggak bisa membedakan itu. Namanya juga lagi mabuk kok. Dia lagi tidur di tengah jalan atau lagi tidur di kamarnya. Dia nggak bisa membedakan itu. Makanya kalau orang yang lagi mabuk, rentan sekali. Dia akan mengalami kecelakaan. Karena kenapa? Karena orangnya mabuk. Artinya apa? Orang itu tidak dipimpin dan dikuasai oleh roh Allah atau roh kudus. Maka dikatakan di dalam ayat ini, supaya setiap detik, menit, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara bisa saudara gunakan dengan berdaya guna. Artinya menghasilkan sesuatu. Saudara harus hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang menimbulkan atau yang berpotensi membuat saudara mabuk. Karena kalau orang mabuk pasti tidak akan pernah bisa sadar di mana posisinya. Dan dia sedang buat apa dan kerjakan apa. Maka untuk itu penting hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang malas sebenarnya, orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia tidak menyadari, tidak memahami bahwa kemalasan yang sedang dia lakukan itu sama saja. Dia sedang mengurangi, dia sedang membuang kesempatan hidupnya semakin lebih banyak tidak bermanfaat. Kita lihat lagi 1 Korintus pasal 6 ayat yang 19 sampai 20. 1 Silakan. Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik. Cara yang keenam, bagaimana supaya saudara bisa mempergunakan, mengelola setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara atau waktu saudara, dikatakan. Konsumsilah makanan yang bergizi, yang bersih. Tidak harus mahal. Tidak harus tiap hari makan KFC. Tidak harus tiap hari harus makan di tempat-tempat yang mahal. Bukan. Yang penting bersih dan bergizi. Mengapa begitu penting mengkonsumsi makanan yang bersih itu? Karena dengan saudara mengkonsumsi makanan yang bersih, maka saudara akan lebih punya kekuatan, memiliki kesehatan yang prima di dalam mengisi dan mempergunakan setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara. Tapi sekali lagi, bukan harus mahal ya. Bukan juga yang namanya makanan bersih atau makanan bergizi itu harus selalu mahal. Enggak selalu. Makan tahu tempe itu juga bersih dan juga bergizi. Karena itu juga sering menjadi makanan saya dulu waktu jadi mahasiswa sampai hari ini. Jadi jangan selalu berpikir namanya bergizi, namanya bersih harus di restoran, hotel. Enggak lah. Ya. Yang berikutnya, caranya perlu istirahat yang cukup. Dengan apa? Tidur. Tapi perlu saya ingatkan juga, jangan juga kebanyakan tidur. Karena idealnya orang yang sehat, idealnya loh ya, standar idealnya, orang yang sehat, maksimalnya, berarti paling banyak kan, jam tidurnya hanya cukup 6 jam.
kalau melebihi dari 6 jam menjadi 7, 8, 9, 10 jam, waktu saudara tidur, itu namanya sudah nggak sehat. Itulah alasannya kenapa orang kalau kebanyakan tidur, itu pikirannya ya lemot, lamban merespon, lamban memahami sesuatu itu. Karena kelamaan tidur, bukan hanya badannya yang tidur, tapi juga pikirannya tidur. Maka nggak boleh tidur itu melebihi dari 6 jam. Ini penting saudara ketahui. Maka bagaimana caranya supaya jam tidur saudara termanage dengan baik, hanya cukup 6 jam. Tidak boleh lebih dari situ. Ya perlu dibagi-bagi waktunya. Nanti saya jelaskan. Ya. Perlu nggak istirahat siang? Boleh. Makanya istirahat siang itu kan hanya 1 jam. Jam 12 sampai jam 1. Karena memang itu dibutuhkan oleh manusia. Menjadi pertanyaan besar untuk saudara. Sebagai mahasiswa yang punya banyak waktu kosong, apalagi sistem kuliah online sekarang, saudara lakukan apa? Buat apa? Kerjakan apa? Di luar daripada jam kuliah online saudara. Jangan lupa, engkau mengisi waktu dan hidup saudara lebih banyak berbuat dosa. Untuk apa? Banyak tidur, ya, nonton sinetron dan lain sebagainya. Engkau akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Mungkin orang tua nggak pernah minta pertanggungjawaban itu. Kenapa saudara lama selesai kuliahnya? Tapi Tuhan yang meminta. Ya, ini strategi memanage waktu supaya efektif tapi juga produktif. Yang ke-8, perlu ada waktu rekreasi atau retreat rohani. Bicara masalah rekreasi kan tidak harus tiap minggu dong. Tidak harus tiap hari jalan-jalan ke mall, enggak lah. Ya, 1 kali setahun lah cukup lah. Nah, kalau saudara rekreasi tiap-tiap hari, mau pakai uang dari mana? Lama-kelamaan nanti uang kuliahmu saudara engkau makan tuh. Ya. Jadi rekreasi itu juga harus proporsional. Jadi bukan menghabiskan waktu dan hidup yang ada. Karena kenapa? Tuhan tidak hanya minta saudara untuk berekreasi, tapi Tuhan juga minta saudara harus mempergunakan hidup ini menghasilkan sesuatu. Nah, itu strategi mengelola waktu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kepada saudara